Eh, ini giliran saya sekarang. Saya ini kalau menasihati banyak-banyak kayak bimbing disertasinya Refli juga saya jadi. Pertama, kewenangan mahkamah itu masih belum memasukkan PMK 7 2025 Pak Refli ya. Nanti kalau nggak ada nih bisa saya kasih Pak Refli kalau mau ini. Tapi ada yang soft filenya di websitenya Mahkamah Konstitusi. Ini satu-satunya ini. Bapaknya kalau yang gratis mau cepat-cepat aja ini. Nah nanti bisa dilihat di websitenya Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan paling tidak ada beberapa hal yang berbeda sih Pak Refli, model penyusunan permohonan di bawah PMK nomor 7 tahun 2025 dibandingkan yang sebelumnya. Nah itu pertama di kewenangan, di kedudukan hukum, ini yang perlu ada perombakan yang agak serius, karena belum dijelaskan siapa pemohon ini, ketiga-tiganya. Jadi harusnya dijelaskan Pak Roy Suryo itu siapa, Ibu Tifa siapa, dan segala macam. Lalu apa sih problem konstitusional yang dihadapinya berkaitan dengan norma ini? Dan itu belum jelas. Jadi, dan itu harus disertakan bukti. Jadi kalau diceritakan orang ini begini, begini, dan segala macamnya, tidak ada buktinya, nah kan tidak kuat. Kan kami tidak bisa membenarkan sesuatu yang tidak dibuktikan. Oleh karena itu, jelaskan, kalau tadi dikatakan orang ini disangkakan dengan menggunakan pasal ini, itu penetapan sebagai tersangkanya dijadikan sebagai bukti untuk masing-masing pemohon ini. Nah baru setelah itu Pak Refli jelaskan apa hubungan kausal antara peristiwa yang terjadi untuk menjelaskan kasus konkretnya itu dengan berlakunya norma itu yang dimohonkan pengujian itu. Sehingga nanti memenuhi prinsip kausal verban. Jadi ada hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau setidak-tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon. Dan itu sama sekali belum ada di legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Jadi baru hanya sebatas menyebutkan pasal-pasal, lalu tidak ada elaborasi apa kaitannya pasal ini dengan ketiga pemohon ini untuk membuktikan kausal verbannya. Tadi lisan dijelaskan Pak Refli, jadi kalau lisan kan tidak bisa kita nilai ini Pak Refli, jadi harus dicantumkan di sini. Dan itu yang harus ditambahkan. Nanti kan Pak Salman juga nanti akan banyak mengerjakannya ini. Yang ketiga, pokok permohonan atau alasan-alasan permohonan. Ada, kalau dari catatan saya itu ada beberapa norma yang diuji. Nah, yang harus ditambahkan, kalau mau ditambahkan, ini cuma penasehatan, boleh diikuti, boleh tidak. Pertama dulu menjelaskan mengapa masih menggunakan KUHP lama itu. Nah, karena begini Pak Refli, di KUHP baru, KUHP nasional ini, kan ada di sini disebut di pasal 618, nanti bisa dilihat. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Nah itu tolong jelaskan kenapa masih menggunakan norma ini. Satu. Yang kedua, pasal 310 itu kan sudah pernah diberikan, dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah nanti tolong dicari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan norma yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Apa masih bisa diteruskan menggunakan pasal ini atau tidak? Atau jangan-jangan ini bukan soal norma, kalau yang menyangkut pasal yang ada dalam pidana lama, ini soal praktek atau implementasi norma. Nah itu yang harus dijelaskan. Nah yang ketiga, yang belum bisa ditemukan secara clear, uraian yang lebih jelas, mengapa norma-norma yang diuji atau yang diuji konstitusionalitasnya ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 3, dan pasal 28F. Dalam permohonan ini kami harus akui, tiga pasal konstitusi itu disebutkan, tapi belum ada uraian mengapa dia bertentangan dengan pasal dalam konstitusi itu. Jadi Pak Refli misalnya
Pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apakah semua komponen dalam norma pasal 28D ayat 1 ini harus digunakan, atau jangan-jangan bagian-bagian tertentu saja, dan itu yang harus dijelaskan kepada mahkamah. Sehingga kami nanti bisa menilai benar atau tidak norma atau pasal-pasal dalam KUHP dan yang lain itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Jadi argumentasi yang dijelaskan itu yang akan kami nilai. Jadi kalau argumentasinya tidak kuat, ya nanti tidak beralasan menurut hukum. Jangan dikira tidak ada problem misalnya, tapi memang argumentasinya itu yang tidak kuat. Karena jangan memaksa mahkamah untuk mencarikan argumentasi, enggak. Pekerjaan kami adalah menilai argumentasi yang diajukan oleh pemohon, mengapa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dari norma-norma itu sebetulnya hanya baru menempelkan pasal konstitusi, belum menguraikan pertentangan itu. Ini karena ini yang saya hadapi ini doktor konstitusi, jadi saya challenge juga ini kuasa hukumnya untuk menjelaskan ini kenapa dia dikatakan bertentangan, Pak Refli. Nah itu tolong nanti dijelaskan karena yang beberapanya itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir ini perlu disampaikan kepada pemohon, ini di petitum nomor 8 ya. Itu kalau dilihat awalnya kan ada ayat 1, ada ayat 2. Lalu ada ayat 3 di halaman berikutnya yang tidak ada nomor halamannya itu. Jadi dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Titik 3. Nah saya ini jadi heran. 3 ini kemana sangkutannya ini, Pak Refli? Ya kan? Apakah ini salah ketik atau bagaimana? Karena tidak ada poin angka 3 itu. Karena di poin berikutnya hanya ada 1 dan 2. Berarti angka 3 ini tidak ada. Nah itu tolong diperhatikan. Yang kedua, masih berkaitan dengan petitum ini, saya menyarankan supaya karena ada 2 norma di sini, dipisah saja Pak Refli. Ada pasal 32 ayat 1, kemudian di petitum berikutnya pasal 32 ayat 2. Jadi dipisah, supaya nanti bisa lebih clear, jangan terjadi kekaburan dalam penyusunan petitum ini. Nah itu beberapa hal yang bisa kami nasihatkan kepada kuasa hukum dan prinsipal berkaitan dengan permohonan ini. Tapi intinya, pertama soal legal standing itu penting. Kami mahkamah tidak akan masuk kepada pokok permohonan kalau pemohon tidak mampu menjelaskan memiliki kedudukan hukum. Nah itu substansi baru kita bahas setelah lolos dari posisi legal standing. Nah itu yang harus Nah poin terakhir saya Pak Refli dan para kuasa hukum dan prinsipal, harus ada ketersambungan. Jadi kayak benang merahnya antara apa yang diuraikan di posita dengan petitum. Jadi kalau di petitum dikatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kalau tidak dimaknai begini, dan di positanya itu harus ada elaborasi mengapa pemaknaan yang diminta oleh pemohon itu yang konstitusional. Karena ini penting, putusan mahkamah tidak akan mengabdi kepada kasus konkret. Karena norma ini bersifat erga omnes. Kalau mengabdi kepada kasus konkret, nanti kasus konkret pemohon A terjawab, tapi untuk kebutuhan hukum lain nanti tidak bisa digunakan. Dan itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, harus clear ini dijelaskan. Kalaupun kasus konkretnya dapat untung dari pemaknaan itu tidak akan menghambat kasus-kasus lain yang termasuk kepada prinsip erga omnes dalam sebuah norma hukum, terutama undang-undang. Nah itu harus kelihatan, Pak Refli. Jangan kasus ini bisa dijawab, tapi kasus lain tadi tidak bisa diselesaikan setelah ada pemaknaan itu. Dan oleh karena itu, di posita itu harus jelas. Ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tadi disebutkan tidak akan menghapus norma itu, lalu begini pemaknaannya, harus ada penjelasan.
Mengapa pemaknaan begitu yang konstitusional? Nah itu yang perlu disampaikan, biar para kuasa hukum yang sangat terkenal dalam ruangan ini bisa bekerja lebih keras juga. Pak Refli ya, sudah lama nggak ketemu soalnya dengan beliau yang satu ini. 2 tahun ya, nggak apa-apa. Ini untung ada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, bisa ketemu Pak Refli lagi saya ini. Terima kasih, ada yang mau disampaikan, sepatah dua kata, Pak Refli? Ya,